Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota provinsinya adalah Kota Surabaya. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.033 km. Tetapi kita akan membahas tentang kota yang ada di Jawa Timur, yaitu Probolinggo. Ayo mari kita lihat bagaimana asal-usul Probolinggo. Asal-usul Probolinggo. Probolinggo adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, saat pemerintahan Srinata Hayam Wuruk, Probolinggo dikenal dengan Banger, atau nama sungai yang mengalir di perdukuhan kecil. Dalam melangsungkan usaha pendekatan kepada rakyatnya, Prabu Hayam Wuruk ditemani Patih Amangkubumi Gajah Mada melakukan perjalanan ke daerah-daerah termasuk Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan ini dilangsungkan agar Sang Prabu Hayam Wuruk dapat melihat sendiri sejauh mana ia dapat menyuruh para pembantunya untuk melaksanakan perintah di daerah-daerah. Pada perjalanan panjang tersebut, Sang Prabu Hayam Wuruk sempat singgah di beberapa desa antara lain Desa Banger, Desa Baremi, dan Desa Boreng. Perjalanan kali ini sungguh sangat melelahkan. Bagaimana kalau kita istirahat di Desa Banger dahulu, Prabu? Boleh. Persinggahan itu disambut dengan hangat oleh para rakyat. Menurut Empu Prapanca, seorang ahli sastra melukiskan, Sang Prabu Hayam Wuruk merasa sangat terpesona menyaksikan pemandangan alam yang sangat mengagumkan. Di sisi lain, para masyarakat menyambutnya dengan ramah tamah, dengan memberikan sambutan meriah dan suguhan sederhana sehingga memberikan ketenangan dan pengalaman mengesankan kepada Sang Prabu. Lalu, ketika hendak memulai perjalanan kembali, tamu agung ini merasa berat hati dan enggan untuk berpisah dengan para rakyat. Akhirnya, Sang Prabu Hayam Wuruk berkenan untuk singgah berlama-lama di Banger. Daun menjadi kerasan atau betah. Akhirnya, pada tanggal 4 September 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan rakyat untuk memperluas Desa Banger dengan membuka hutan dan sekitarnya yang akan dijadikan pusat pemerintahan. Sejak saat itu, masyarakat menyebut tempat persinggahan sebagai Prabu Linggi. Artinya persinggahan Sang Prabu. Lalu, seiring berkembangnya waktu terjadi perubahan ucap menjadi Probolinggo. Inilah asal mula kota Probolinggo. Arti kata Probolinggo adalah Probo. Dalam bahasa Sanskerta mempunyai arti sinar, sedangkan lingga atau linggo berarti tanda. Dalam artinya, Probolinggo adalah sinar tanda perdamaian. Wah, kota Probolinggo ini indah sekali ya. Iya, betul. Ada juga rumah adat dari kota ini, yaitu Rumah Tengger. Rumah adat Tengger adalah rumah adat kota Probolinggo. Rumah adat ini dibangun oleh suku Tengger yang berada di daerah lereng Gunung Bromo. Rumah adat ini merupakan rumah adat yang struktur dan konstruksinya dari kayu. Baju adat asal Probolinggo ini sama dengan beberapa daerah di Jawa Timur lainnya yang membedakan motif jariknya, yaitu motif bayungga, dengan beberapa bagian baju adat seperti udeng, beskap, celana hitam, dan selendang. Sekarang kita beralih ke makanan khas Probolinggo yuk. Kepiting olok. Kepiting olok merupakan kuliner khas Probolinggo. Hidangan ini dimasak dengan cara mengukus kepiting yang masih muda, kemudian daging dipisahkan dari cangkangnya. Lalu daging kepiting diolah bersama udang dan beberapa jenis bumbu untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam cangkang. Masyarakat Probolinggo menggunakan bahasa daerah Jawa dan Madura. Masyarakat Probolinggo juga mempunyai alat musik tradisional yang disebut dengan saronen. Terbuat dari kayu jati berbentuk kerucut dengan panjang sekitar 40 cm. Seperti suling, saronen memiliki 7 lubang, yaitu 6 lubang berderet di bagian depan dan 1 lubang yang berada di bagian belakang. Wisata di Probolinggo yang wajib dikunjungi. Yang pertama ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan yang kedua, ada Bejai Bako Resort di daerah pesisir Probolinggo. Dan itulah dia seputar Probolinggo. Menarik kan? Tertarik untuk mengunjungi Probolinggo? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dadah!